Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah sederhana. Nah teman-teman, kali ini aku mau share aktivitas aku lagi ya. Dan ini tuh adalah video di hari Jumat minggu kemarin ya sebenarnya teman-teman. Tapi ini baru sempat aku edit dan juga aku up. Jadi ini tuh aku masih bikin kopi ya, karena emang kan ini masih belum bulan Ramadan ya teman-teman. Aduh mohon maaf banget ya teman-teman. Jadi aku tuh masih ada beberapa video yang video sebelum bulan Ramadan gitu teman-teman. Jadinya ya aku bakalan duluin habisin untuk stok video gitu ya. Dan kalau untuk di bulan Ramadan sih kegiatan aku tuh sama aja ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya kayak di video kali ini tuh kayak aku tuh jujur nggak terlalu fokus banget ke konten, karena di sini aku tuh lagi mau beresin belanjaan aku. Terus di sini ada kakak ipar aku gitu ya teman-teman. Jadinya kayak kayak nggak terlalu fokus lah gitu ya. Alhasil ya di sini tuh entahlah, bingung aku tuh mau ngapain, bingung aku mau ngerjain yang mana dulu gitu teman-teman. Nah hari ini tuh aku janjian sama kakak ipar aku mau masak gulai nangka gitu ya. Jadi ini tuh gulai nangkanya tuh belum jelas gitu teman-teman. Untuk si nangkanya itu mau dicari di mana gitu teman-teman. Jadi kayak bingung sendiri gitu loh teman-teman. Jadinya ya udah deh, di sini sebelum nangkanya itu pasti gitu ya, aku mau cicil dulu untuk beresin sedikit belanjaan aku ini teman-teman. Di sini aku kupas-kupasin dulu jengkol ya teman-teman, karena emang ini aku mau beresin semua belanjaan aku sih ya, sambil nungguin kepastian dari kakak ipar aku gimana gitu ya jadinya masak gulai nangkanya gitu teman-teman. Ini tuh jengkolnya emang nggak banyak ya teman-teman, itu 1 kilo, dan 1 kilonya itu masih berbarengan sama kulitnya. Jadi ya isinya itu ya nggak seberapa teman-teman, karena ya keberatan kulitnya gitu. Kalau di tempat kalian itu kalau beli jengkol itu tuh per kilonya itu tuh yang udah dikupas atau yang masih sama kulitnya kayak aku nih teman-teman, atau hitungannya itu per biji? Karena aku juga sering sih lihat teman-teman aku tuh beli jengkol tuh harganya tuh per sekian biji, misalnya kayak 10 biji 5.000 kayak gitu-gitu ya teman-teman. Kalau di sini sih per kilo ya teman-teman. Per kilonya itu ya gini sekalian sama kulitnya gitu. Harganya itu sekarang ini udah lumayan agak turun sih ya teman-teman ya. Kalau minggu kemarin tuh aku beli kan masih kayak di harga 13-12 ribuan gitu ya. Nah kalau minggu ini tuh udah kayak 10 ribu gitu teman-teman. Jadi harga jengkol tuh agak lumayan murah minggu ini, tapi harga ayam yang naik. Oke teman-teman, setelah aku ngupasin jengkol tadi gitu ya, aku ditelepon sama kakak ipar aku, katanya jadi masak nangkanya gitu ya. Hasil tadi ya udah deh aku pergi dulu buat nyari nangkanya gitu ya teman-teman. Jadinya kayak aku tinggalin dulu deh kerjaan aku ngurusin belanjaan ya teman-teman. Jadi aku mau siapin dulu ini. Jadi ya ini aku kupasin dulu nangkanya ya. Nangkanya itu emang ukurannya itu agak kecil ya, karena kita tuh udah keliling-keliling teman-teman ya dari tadi nyari nangka, dan itu tuh pada nggak ada gitu loh buah nangka tuh teman-teman. Kayaknya lagi pada kosong gitu loh di batangnya gitu teman-teman. Alhasil ini tuh tadi kita nemu yang lumayan kecil di rumah saudara gitu ya. Udah deh kita ambil aja gitu ya daripada nggak jadi gitu kan. Mana kakak ipar aku tuh tadi juga udah nyari kelapa deket rumah gitu teman-teman. Alhamdulillah dapat 1. Kalau beli lumayan ya teman-teman. Di sini tuh kelapa sekarang tuh lagi mahal banget. Kayaknya sih bukan di sini aja ya, kayaknya menyeluruh gitu ya, harga kelapa tuh mahal. Kalau di sini tuh 1 biji kelapa harganya tuh kalau agak gedean gitu itu harganya 10 ribuan gitu loh satunya teman-teman. Duh bener-bener lumayan mahal ya. Dan kalau untuk beli santan kara gitu sekarang harganya tuh lumayan mahal ya teman-teman. Yang biasanya itu kayak 3 bungkus 10 ribu, sekarang itu malah harganya tuh kayak 5 sampai 7 ribu gitu loh teman-teman, tergantung kita belinya di mana gitu ya. Kalau kita misalnya belinya di warung-warung biasa gitu, yang warung dekat-dekat rumah misalnya gitu kan, itu harganya tuh bisa 6 sampai 7 ribu gitu. Tapi kalau kita belinya ke grosiran mungkin bisa dapat harga 5 ribu gitu ya teman-teman. Gimana harga santan di tempat kalian atau harga kelapa? Boleh ya komen di bawah.
Nah, teman-teman, di sini tuh aku ngupasin nangkanya itu sendirian dulu ya, karena emang kakak ipar aku tuh belum datang. Jadi dia itu tadi aku sekalian aja suruh buat marut kelapanya di rumah dia gitu ya. Terus baru ke sini deh gitu ya. Karena ya kalau misalnya dibawa ke sini kelapanya ntar bolak-balik malahan gitu kan, harus marut-marut lagi kelapanya gitu. Jadi berhubung di rumah dia tuh ada parutan kelapa, ya udah sekalian aja diparutin kelapa di rumahnya. Dan ini ya aku cicil ngerjainnya gitu, teman-teman. Oh ya teman-teman, gimana puasanya teman-teman di hari pertama kemarin dan juga hari ini di hari kedua? Semoga lancar ya teman-teman, dan semoga juga puasa tahun ini tuh bisa lancar sampai akhir, nggak ada kendala yang berarti gitu ya teman-teman. Amin. Palingan kalau misalnya kita perempuan ini kendalanya itu ya di ini aja ya, di tamu bulanan aja ya teman-teman. Dan semoga sih teman-teman kalau bisa tamu bulanan itu gak usah lama-lama gitu ya datangnya gitu teman-teman. Jadi ibaratnya itu biasanya seminggu, semoga aja di bulan Ramadan ini malah cepet gitu ya habisnya. Nah, di sini aku lanjutin buat motong-motongin atau ngiris-ngirisin si nangkanya itu ukurannya agak kecil-kecil. Karena jujur aku kalau gulai nangka tuh lebih suka yang ukurannya itu agak sedikit kecil-kecil gitu ya, teman-teman, daripada kayak gede-gede. Karena kan ini mau di apa ya, mau dimasaknya itu tuh dicampur sama ini ya, ikan rebus ya, teman-teman. Jadi ya udah ini tuh dikecil-kecilin aja. Kecuali kalau misalnya mau dibikin gulai apa ya, dibikin gulai ayam sama nangka, nah itu ukurannya agak gede-gede enak teman-teman. Tapi kalau gini aja sih enaknya yang ukuran kecil-kecil gini ya. Nah ini teman-teman biar si nangkanya tuh cepat empuk dan katanya biar nggak sakit perut gitu ya. Direbusnya itu di apa ya, dicampur gitu loh air biasa sama air kelapanya teman-teman. Jadi air kelapa tadi tuh dipakai buat ngerebus nangkanya juga, cuman ditambahin juga air biasa gitu teman-teman. Oke, itu nangkanya lagi direbus. Jadi udah di sini kita nyiapin dulu bumbunya. Benar-benar banyak dramanya sih teman-teman pas kita lagi masak ini tuh ya teman-teman, sampai aku tuh benar-benar sakit perut deh, sakit ketawa gitu ya teman-teman, karena kita tuh bolak-balik ada aja yang lupa. Dari aku tuh pas aku udah ngeblender si cabe ya teman-teman, malah keinget belum dikasih kemiri. Terus udah aku blender kan cabe sama kemiri, malah keinget belum dikasih serai. Aduh mohon maaf agak keselak, belum dikasih serai teman-teman. Terus udah di blender serainya lupa, belum dikasih bawang. Bener-bener parah sih teman-teman kita nih ya, mungkin karena kebanyakan ngobrol kali ya teman-teman. Alhasil jadi apa ya, jadi nggak fokus gitu ya sama masakan. Alhasil kita tuh ketawa-ketawa, ngakak-ngakak teman-teman, karena ya gitu banyak yang lupa gitu ya. Untung aja teman-teman belum dimasak ini bumbunya gitu ya, untung aja pas masih proses blender gitu teman-teman, ini tuh jadi kayak bolak-balik di blender gitu, karena ini bentar-bentar lupa gitu teman-teman. Masya Allah banget nggak tuh. Nah ini aku blender bumbunya di ini aja ya teman-teman, di blenderan yang kecil ini aja, karena ini juga muat ya teman-teman, karena kan bumbu gulai itu nggak yang banyak-banyak banget, jadinya ini aja itu juga cukup ya. Dan ini si nangkanya itu juga udah hampir matang sih teman-teman. Dan di sini tuh mohon maaf aja lah ya teman-teman, videonya tuh bener-bener kayak nggak terlalu fokus ya sama kegiatan, karena ya gitu deh teman-teman, kalau udah ngonten berdua kayak gini ya jadi kayak rempong gitu loh. Nah ini si nangkanya udah mateng teman-teman, udah lumayan lembut lah ya. Jadi ini kita mau tiriskan dulu gitu ya. Dan ini aku tiriskan di dalam tirisan, terus ditampung sama baskom gitu, karena kan ini air panas ya. Jadi air panas itu kan nggak boleh langsung disiram ke wastafel ya teman-teman. Jadi ya udah itu aku tampung dulu pakai baskom biasa, terus nanti setelah dingin gitu baru deh dibuang airnya. Oke, ini sambil nungguin si nangkanya itu tuh tiris airnya, ini kita juga nyambi buat numisin bumbunya ya teman-teman. Dan di sini pas aku tuh lagi numis bumbunya, aku nggak inget dong buat nyalain kameranya, tiba-tiba udah masuk aja nih bumbunya semuanya. Udah lama banget sih rasanya aku tuh nggak makan gulai nangka ya teman-teman. Aduh rasanya tuh kayak bener-bener enak banget ini tuh ya. Tapi ini tuh karena emang nangkanya tuh nggak banyak ya teman-teman, tapi lumayan lah gitu ya buat buat mengobati rasa
rindu gitu ya makan gulai nangka. Jadi ini nanti gulainya tuh kita bagi dua sama kakak ipar aku, ya lumayan lah teman-teman buat makan hari ini gitu ya. Tapi itu nyampe kok ke besok paginya ya teman-teman. Bahkan bekalnya Pak suami tuh masih bawa gulai nangka ini. Tapi ya gitu, masak gulai nangka ini tuh cuma sampai besok pagi itu terus habis gitu ya, karena emang kan dia tuh dikit ya teman-teman. Makanya aku kalau misalnya masak gulai nangka yang kayak sendiri gitu ya teman-teman, tuh pasti aku masaknya itu banyak kan sekalian, pasti kayak satu wajan penuh gitu ya teman-teman aku masaknya, karena aku tuh sesuka itu sama gulai nangka, apalagi kalau dia tuh udah dianget-angetin gitu, itu rasanya endul banget teman-teman. Pokoknya makin diangetin rasanya tuh makin lezat gitu ya. Oke, ini setelah bumbunya matang teman-teman, aku masukin juga untuk si nangkanya langsung ya teman-teman. Terus ini diaduk-aduk aja semua nangkanya itu ke dalam bumbunya ya teman-teman, sampai tercampur rata. Nah di sini tuh posisinya kakak ipar aku tuh lagi meras si santan kelapa ya teman-teman. Dan kan tadi kakak ipar aku tuh bawa kelapa kan dari rumahnya. Nah itu tuh lagi diperas santannya. Kalau misalnya kita itu meras sendiri santan itu jadi lebih banyak gitu loh dapatnya. Terus juga pastinya lebih bagus dan juga lebih enak ya rasanya. Nah ini udah selesai sama kakak ipar aku diperas untuk si santannya, tapi ini tuh belum semua ya, masih kurang. Tapi ya udah dia masih meras, ya udah kita tungguin aja. Dan ini aku aduk-adukin aja. Baru ngelihat kayak gini aja tuh rasanya kayak udah bikin ngiler gitu nggak sih teman-teman? Masya Allah rasanya tuh sedep loh teman-teman kalau misalnya gulai nangka gini. Tapi kalau buat orang yang punya sakit lambung atau emah gitu tuh nggak bisa terlalu leluasa ya makan gulai nangka ini, karena ini tuh cepet banget bikin kumat gitu ya. Alhamdulillah sih aku tuh dulu waktu masa-masa kerja ya teman-teman, aku tuh juga punya mah, dan kalau sekali mahnya itu kumat teman-teman beneran ya, aku tuh sampai nggak bisa ngapa-ngapain dan biasa sampai sakit berhari-hari gitu ya. Karena ya dulu tuh aku sering kerja lembur gitu ya, dan jarang, kadang tuh makan tuh tepat waktu tuh jarang banget gitu teman-teman. Tapi semenjak aku udah nikah gitu ya, karena kan emang aku ibu rumah tangga dari dulu ya teman-teman, nggak kerja lagi semenjak nikah, di rumah aja. Jadi alhamdulillah karena makannya teratur, makannya terurus gitu ya, alhamdulillah aku nggak pernah lagi sakit mah yang sampai parah gitu ya teman-teman. Tapi dulu pas aku masih kerja waktu pacaran sama Pak suami gitu ya, itu aku pernah sampai benar-benar parah banget, sampai aku tuh disuruh sama mama mertua buat kesini gitu ya, buat ke rumahnya gitu, dijemput sama Pak suami malam-malam teman-teman, kayak jam 12 gitu loh. Aku sampai di rumah gitu ya, di rumah mama mertua, karena ya gitu teman-teman, aku tuh sakit, aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi pas aku video call sama Pak suami sama mama mertua gitu ya, jadi mama mertua tuh kayak kasihan dan disuruh Pak suami tuh ngejemput aku gitu ya teman-teman. Dan mama mertua yang rawat itu masih belum nikah ya, aku sama Pak suami masih pacaran gitu. Oke teman-teman, di sini tuh aku sama kakak ipar aku tuh lagi ngevideoin. Jadi di sini kan aku lagi ngonten. Nah, dia tuh lagi ngevideoin buat bikin story WA katanya gitu ya. Jadi ya seperti inilah ya teman-teman, namanya juga emak-emak gitu ya. Pokoknya setiap momen itu jangan sampai tidak diabadikan ya. Jadi di sini kakak ipar aku tuh lagi ngevideoin gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini tuh udah hampir mateng sih untuk masakan aku ya teman-teman. Rasanya tuh seneng banget sih ya, akhirnya kesampaian juga nih makan gulai nangka. Makasih ya teman-teman udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa jadi inspirasi, motivasi, dan juga penghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Assalamualaikum, bye.